Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, balik lagi di channel YouTube Pertigaan Satya. Jadi ya, di video kali ini aku lagi-lagi mau nge-share ke teman-teman itu SKB kesehatan. Untuk video kali ini aku ngebahas tentang SKB kesehatan yang secara umum ya teman-teman. Karena saat tes SKB nantinya ini adalah 30% penyumbang skor yang akan masuk ke tes SKB dari 100 soal. Jadi aku akan share pengalaman aku di tahun lalu dapat bentuk soal yang kayak gimana. Terus ya, kenapa kalian wajib banget untuk dukung terus channel aku, karena di channel ini soal-soal yang aku buat itu sesuai dengan pengalaman aku di tahun lalu ikut SKB, jadi udah pasti lain dari yang lain ya teman-teman. Oke, kita langsung lanjut aja. Tapi ya, sebelum lanjut aku butuh banget support dari kalian. Jadi dengan klik tombol subscribe itu berarti kalian udah mendukung aku untuk semangat terus buat konten-konten yang kayak gini yang bermanfaat untuk kalian. Oke, di sini aku akan merekomendasikan juga bimbel SKB perawat teman-teman. Yang ini fasilitas yang bisa kalian dapat adalah yang pertama itu materinya, kemudian soal harian sesuai Permenpan RB, kemudian ada pembahasan soal harian juga, dan tryoutnya dilakukan setiap hari Jumat, kemudian tips and triknya dari tentor yang sudah pasti kompeten di bidangnya. Nah, periodenya ini sudah dimulai dari tanggal 20 Februari sampai 22 Maret 2020. Jadi kalian wajib buruan daftar. Jadi dari sekarang nih awal Maret udah bisa jadi persiapan 1 bulan sebelum tes SKB. Terus tentornya siapa sih Kak? Tentornya adalah Kak Hendy Kanduro. Nah, beliau ini adalah S1 Keperawatan UGM, kemudian S2 Keperawatan UI, dan beliau juga 4 tahun jadi reviewer gitu Ukom Nasional, dan mantan penulis juga soal Ukom Nasional, dan juga mantan pengawas Ukom Pusat. Jadi sudah pasti yang berkompeten di bidangnya, yang beliau itu udah ngerti banget lah seputaran Ukom. Dan katanya mungkin soal Ukom akan disederhanakan karena kalau Ukom itu lebih sulit ya dibandingkan SKB perawat. Jadi beliau sudah memodifikasinya. Jadi buruan langsung daftar. Linknya ada di description box. Oke, kita lanjut ke soal yang pertama. Germas dilaksanakan oleh seluruh komponen bangsa terkait baik lintas kementerian ataupun lembaga melalui, kecuali berarti yang bukan ya teman-teman. Oke, kita bahas satu persatu. A. Peningkatan pemerataan kesehatan. B. Peningkatan aktivitas fisik. C. Peningkatan perilaku hidup sehat. D. Penyedia pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi. E. Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit. Nah, di sini aku akan ngejelasin. Jadi komponen bangsa terkait baik lintas kementerian maupun lembaga itu ada di option B sampai E teman-teman. Jadi itu yang benar. Jadi peningkatan aktivitas fisik itu benar, kemudian peningkatan perilaku hidup sehat juga benar. Jadi itu termasuk Germas. Kemudian penyedia pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi itu Germas juga. Dan ini peningkatan, dan E peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit. Jadi yang tidak termasuk komponen bangsa yang terkait melalui lembaga apa, itu adalah A, peningkatan pemerataan kesehatan. Jadi kenapa aku buatnya kayak kecuali gini? Jadi misalnya teman-teman ketemu sama bentuk soal yang pilihan jawabannya ada di antara B dan E, jadi udah kehafal gitu, udah pernah kebaca kalau Germas itu dilaksanakan baik lintas kementerian maupun lembaga itu melalui apa gitu. Nah, ada di option B sampai E ya teman-teman. Terus next kita lanjut ke soal berikutnya. Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan mengacu pada visi presiden adalah A. Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berdasarkan gotong royong. B. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat termasuk swasta dan masyarakat madani. C. Melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya kesehatan yang paripurna, merata, bermutu dan berkeadilan. D. Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumber daya kesehatan. Dan E. Menciptakan tata kelola kepemerintahan yang baik. Nah, ini soalnya aku sendiri yang buat teman-teman. Kenapa sengaja aku buatnya itu emang kayak pilihan jawabannya itu ada kemungkinan di soal lain. Kayak ini itu adalah option B sampai E itu merupakan misi dari Kemenkes teman-teman. Jadi ini yang berarti salah untuk pilihan jawaban yang ini. Jadi udah pasti pilihan jawaban yang paling tepat adalah A. Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Kenapa? Karena waktu aku ujian SKB tahun lalu soalnya itu bentuknya kayak gini, umum banget. Jadi kayak kata-kata visi misi itu beneran kayak harus difahami. Karena aku beneran nggak tahu tahun lalu, blank, nggak ada persiapan dan nggak tahu. Jadi di sini aku sekaligus dari satu soal, jadi dia ada 2 materi di dalamnya kayak ini.
pembangunan kesehatan yang diselenggarakan dengan mengacu pada visi presiden itu adalah terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Nah, option B, C, D, E itu adalah 4 misi dari Kemenkes atau Kementerian Kesehatan. Jadi ya monggo sekaligus dihafal ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Pelaksanaan SDGs pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RJPMN dalam mengakhiri kemiskinan, kecuali berarti yang bukan teman-teman. A. JKN, B. Imunisasi, C. Stunting, D. Air minum dan sanitasi, E. CPR. Oke, ini aku akan langsung tampilkan gitu teori langsungnya. Jadi ini aku dapat dari Bappenas dan ini udah terupdate terbaru ya teman-teman di RPJMN 2020 sampai 2024. Nah, yang termasuk tanpa kemiskinan atau mengakhiri kemiskinan itu adalah JKN, imunisasi, CPR, air minum dan sanitasi, rumah tangga kumuh perkotaan. Jadi sudah pasti jawaban yang tidak termasuk ke dalam soal adalah iya benar, stunting. Stunting tidak termasuk ke dalam program untuk mengakhiri kemiskinan yang dilaksanakan dalam program SDGs. Itu dia teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Pencapaian sasaran pokok Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang sangat sulit dicapai adalah A. Akreditasi, B. Kematian bayi, C. Kematian ibu, D. CPR, E. Hipertensi. Nah, aku akan langsung kayak tampilkan gitu teori langsungnya karena ini aku dapatnya dari Bappenas ya, jadi resmi banget untuk RPJMN 2020 sampai 2024. Nah, ini dia pencapaian sasaran pokoknya untuk dari 2015 sampai 2019. Yang sulit tercapai itu adalah hipertensi atau tekanan darah tinggi, kemudian obesitas dan perilaku merokok. Jadi udah pasti jawabannya, kita kembali ke soal dulu ya. Dan ya benar, jawaban yang paling tepat adalah E, hipertensi. Itu dia. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Dalam rangka mewujudkan nawacita kelima bidang kesehatan, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yang pelaksanaannya mengacu pada Permenkes nomor 39 tahun 2016 adalah A. Posbindu, B. Pispeka, C. Pusling, D. Posyandu, E. PTM. Jawaban yang paling tepat adalah B. Pispeka. Pispeka ini adalah program Indonesia Sehat, itu pendekatan keluarga. Ini salah satu program yang aku pegang juga beberapa bulan yang lalu di puskesmas aku. Jadi untuk Pispeka sendiri ntar aku akan jelasin di next video teman-teman. Di sini aku akan ngebahas tentang nawacitanya dulu karena banyak yang kurang ngerti ya. Nah, nawacita itu adalah salah satu program ya yang dipakai sama Presiden Jokowi dan Yusuf Kala di tahun 2014, yaitu diambil dari bahasa Sanskerta. Nawa artinya 9, cita itu adalah agenda. Jadi kayak 9 agenda yang ada di pemerintahan Jokowi Yusuf Kala, kayak gitu teman-teman. Nah, dari 9 itu dia campur ya, ada dari ekonomi, ini dia. Kalian bisa baca sendiri ya, panjang banget nih. Nawacita butir ke 1 sampai butir ke 9. Kita langsung fokus aja ya teman-teman ke butir yang kelima, karena bidang kesehatan itu ada di butir kelima ya. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program Indonesia Pintar, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera, mendorong land reform dan program kepemilikan tanah. Nah, itu dia, panjang banget teman-teman, kalian bisa baca aja sendiri ya. Nah, dari 9 nawacita ini kan itu ada di periode Jokowi Yusuf Kala ya, di 2014 sampai 2019 kemarin ya. Kan sekarang Jokowi udah berubah, apakah akan masih tetap sama atau enggak? Jadi aku udah sempat cari juga beritanya, apakah nawacita program Jokowi yang sebelumnya dengan Yusuf Kala akan diberlakukan juga dengan pasangan wakil presiden yang baru, yaitu Pak Ma'ruf Amin ya. Nah, jadi oke, aku akan langsung tampilkan aja gimana berita tentang kalau nawacita itu akan diadakannya jilid kedua, jadi tetap diberlangsungkan untuk masa Jokowi Ma'ruf Amin. Ini dia teman-teman. Ini program ekonomi Jokowi dalam nawacita jilid 2. Jadi ya udah pasti nawacita itu tetap sama di tahun sebelumnya Jokowi dengan Yusuf Kala ya teman-teman. Kayaknya aku rasa itu bermanfaat ya, informasi yang aku bagi, karena itu kayak updatean yang terbaru gitu, bukan soal-soal lama. Ini kayak trending isu-isu program pemerintahan yang masih terbaru gitu ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman.
Kayaknya gitu aja video kali ini. Kalau kalian suka sama channel aku, jangan lupa untuk subscribe. Ada tombol merah di bawah, kalian tinggal klik aja. Terus kalian like video ini dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Makasih udah nonton. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.